Risoles kornet keju, ya, wangi dari kornet dan juga gurihnya keju. Tekstur yang creamy, saucy, tapi nggak bikin enak gitu. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin risoles kornet keju. Ya, kalau biasanya mungkin kita temukan tuh risoles raw good, terus juga smoked beef mayo, seperti yang udah pernah aku bikin juga ya. Nah, ini mungkin gak terlalu umum, tapi sebenarnya rasa kornet keju tuh udah familiar banget di lidah kita ya. Jadi ini pas banget nih buat disajikan untuk cemilan bersama keluarga ataupun dijadikan ide kegiatan masak bersama keluarga untuk merayakan hari keluarga nanti di tanggal 29 Juni. Ya, rayakan momen keluarga yang spesial dengan sajian ala Anchor. Bikin masakan berasa bedanya. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Yang pertama ini kulit risole kita akan bikin yang pastinya rasanya premium ya. Ini ada tepung terigu, tepung maizena, susu, air, garam, telur, dan juga unsalted butter dari Anchor sebagai pengganti minyak. Untuk isiannya pastinya kita akan perlu kornet. Di sini aku pakai kornet sapi yang nanti kita akan tumis dengan unsalted butter Anchor, bawang bombay, dan juga bumbu-bumbu. Yang pastinya nggak boleh ketinggalan ya, yang bikin risolesnya gurih, ini kita akan pakai keju cheddar dari Anchor. Buat yang suka creamy boleh juga ditambahkan mayones, serta supaya makin lengkap pakai telur rebus. Untuk pelapisnya kalian bisa pakai telur kocok, atau kalau mau lebih nempel, ini biasa aku bikin adonan basah yang terdiri dari telur, air, dan juga tepung terigu. Untuk pelapis keringnya ini pakai breadcrumbs atau tepung roti. Oke, yang pertama ini kita akan bikin kulit risolnya ya. Tinggal kita aduk aja semua bahan, mulai dari tepungnya, ada tepung terigu, tepung maizena, garam, telur juga kita masukin ya. Terus untuk liquidnya ini aku campur susu dan juga air. Kalau kalian mau cuma pakai air doang, misalnya untuk jualan supaya lebih ekonomis ya, itu juga bisa. Dan ini kita perlu aduk. Kalau kalian bikinnya dalam jumlah banyak, masukin airnya juga secara perlahan supaya menghindari banyak gumpalan. Biasa bisa masukin airnya sedikit demi sedikit. Oke, kalau sudah semuanya merata, sekarang tinggal kita tambahkan dengan Anchor unsalted butter yang kita lelehkan. Ini tuh sebagai pengganti minyak ya, pasti bikin teksturnya juga lebih lembut, lebih wangi. Nah, ini juga aduknya ya, usahakan tidak ada gumpalan, tapi kalau sampai ada gumpalan tinggal disaring aja, itu nggak masalah. Oh ya, ini juga kalian bisa lihat ya, Anchor unsalted butternya tuh kecil karena Anchor ini baru aja keluarin butter unsalted yang 100 gram. Ini cocok banget buat kalian yang mau cobain butter untuk pertama kalinya. Untuk masak kulit risol bisa pakai wajan anti lengket kayak gini. Pastikan dia udah panas supaya kulitnya nggak lengket. Bisa dicoba dengan percikan air sedikit. Tuh dia kalau udah langsung reaksi, ini artinya wajannya udah siap digunakan. Gunakan apinya ini api kecil tapi yang merata. Oh ya, kalau kalian mau lebih gampang bisa juga pakai wajan terbalik ya. Wajan crab. Aku juga udah pernah share tipsnya di video risole sebelumnya. Tuang adonan kurang lebih ini 3/4 ladle. Nah, ini penting ya, konsistensi dari adonannya. Biasanya kalau terlalu kental itu dia sulit untuk diratakan. Begitupun kalau apinya terlalu besar, itu tuh sulit diratakan ya. Biasa hasilnya si kulit risole itu jadi ketebelan, kalau nggak jadi nggak merata. Nah, sebaliknya kalau terlalu encer juga itu akan bikin nanti kulit risolnya tuh kurang kokoh ya, jadi dia gampang sobek dan lain-lain. Tuh, kalau tadi masukin adonannya pada saat wajan udah panas, dia akan gampang sekali lepas ya, seperti ini. Dan tinggal lanjutin aja hingga adonannya tuh habis ya. Untuk satu resep kayak gini ini bisa 8-10 risoles tergantung ukuran yang kalian buat. Untuk kornetnya ini pertama panaskan minyak ya. Lalu tumis bawang bombay yang udah dipotong kotak-kotak kayak gini hingga wangi. Lalu masukkan Anchor unsalted butter serta kornetnya. Sebenarnya kornet yang kalengan kayak gini nggak dimasak tuh udah bisa dipakai, tapi kalau aku lebih suka dimasak kayak gini supaya wanginya tuh dia lebih keluar. Dan jangan lupa ditambah bumbunya, ini ada gula dan juga sedikit kaldu ayam bubuk. Jadi kalau untuk isian risol biasa supaya balance, nggak gurih doang, ini aku tambahin gula juga ya, jadi dia balance. Oh ya, yang akan bikin ekstra wangi juga, di sini aku pakai Anchor butter ya, pastinya memberi aroma lezat pada masakan. Terbuat dari susu sapi yang kaya akan beta karoten hasil mengkonsumsi rumput hijau. Jadi Anchor butter ini serbaguna, bisa untuk berbagai hidangan manis maupun gurih.
Oke, ini udah agak kering ya, tapi nggak sampai crispy ya. Tuh warnanya udah sedikit menggelap. Ini bisa kita sisihkan dan siap untuk digunakan di risolesnya nanti. Oke, selanjutnya ini kita akan parut kejunya. Di sini aku pakai keju block cheddar Anchor yang teksturnya tuh lembut, menghasilkan rasa keju yang milky. Pas dijadikan sebagai topping, bikin makanan tuh makin lezat ya. Dan yang aku suka ini tuh rasa kejunya tuh asinnya tuh nggak nusuk. Ya, kalian bisa cobain. Untuk telur ini udah aku rebus 9 menit. Ini tinggal dipotong aja bagi 4 atau kalau kalian mau risol yang lebih kecil-kecil bisa dipotong bagi 6. Oke, sebelum kita assemble risolnya, ini aku mau siapin dulu adonan basah. Ini untuk ngelapisin risolnya sebelum ke breadcrumbs ya, atau sebelum ke tepung roti. Simple aja, ini aku pakai terigu, telur dan juga air. Telur di sini fungsinya supaya pada saat digoreng nanti nggak jadi alot ya. Jadi telur itu kan dia lebih renyah kalau udah digoreng. Ini tinggal diaduk rata. Kalau kalian pelapis basahnya ini mau cuman pakai telur kocok itu juga sebenarnya bisa. Tapi kalau pakai adonan yang lebih kental kayak ini, nah si breadcrumbs-nya nanti itu tuh lebih nempel dengan baik. Oke, sekarang kita akan bungkus kulit risol. Nah, yang bagian mulus yang tidak berpori ini taruh aja di atas ya, akan menjadi bagian dalamnya risol. Kornet pakai kurang lebih 1 sendok makan. Kalau ukuran risolnya sedang, kalau mau lebih besar bisa ditambah ataupun dikurangi. Telur rebus, keju parut, dan juga mayonesnya ini sesuai selera ya. By the way, kalau kalian suka tipe mayonesnya tuh dia yang lebih flavorful, wangi, berasa, aku udah pernah share di video risol sebelumnya. Jadi mayonya tuh dicampur mustard, saus sambal dan lain-lain, itu juga bisa dicoba. Ini tinggal dibungkus. Jadi kebayang ya, rasanya tuh ada kornet, ada keju, gurih. Dan juga makanya mayonya ini jangan pakai yang terlalu gurih supaya nggak overpower. Oh ya, yang akan menentukan panjangnya risol ini pada saat lipatan yang kanan kirinya ini ya. Jadi kalau misal kalian mau lipatannya rapi, boleh dikasih tanda aja, bisa pakai solatip kertas dan lain-lain supaya si ukurannya itu dia seragam. Untuk ngesil ujungnya kalian bisa pakai adonan risol sisa ataupun bisa pakai adonan basah yang nanti kita akan gunakan untuk pelapis basahnya. Selanjutnya tinggal masukkan aja ke adonan basah yang tadi kita udah bikin. Oh ya, kalau celupannya kalian mau pakai adonan risol juga bisa ya, cuman biasa adonan risol tuh terlalu cair, jadi ini kita bikin yang lebih kental dan pastinya lebih ekonomis juga. Baru tinggal kita lapis aja menggunakan breadcrumbs. Tuh, dia kalau pakai adonan tepung basah dia lebih nempel ya dibandingkan kalau pakai kocokan telur aja. Walaupun kalau kalian cuman mau pakai kocokan telur itu pun bisa. Oke, terakhir ini tinggal kita goreng aja, ini di api sedang besar ya. Jadi jangan terlalu kecil juga apinya, takutnya nanti risolnya tuh keburu pecah tapi warnanya belum cantik gitu. Tuh, tinggal dibolak-balik dan kalau udah risol kornet kejunya siap disajikan. Ini kombinasi rasanya dia udah nggak asing lagi ya, wangi dari kornet dan juga gurihnya keju. Ini cocok banget, terus juga kornetnya memang perlu dibumbuin lebih manis supaya cocok jadi isian risoles ya. Buat seleraku, aku suka ada sedikit manisnya juga. Dan kalau bisa untuk mayonya juga pilih yang light, jadi dia komplement si gurihnya keju dengan tekstur yang creamy, saucy, tapi nggak bikin enak gitu. Oke, kalau gitu thank you for watching. Yuk rayakan momen bersama keluarga pakai produk-produk Anchor yang bisa dibeli di toko kue terdekat, supermarket, ataupun e-commerce favorit kalian. Untuk informasi selengkapnya langsung aja cek Instagramnya @anchor_Indonesia. Kalau request jangan lupa tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan juga Shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.